Kamu ini udah upload video berkali-kali, rutin setiap hari, bahkan sehari 3 kali, seperti kamu minum obat pada waktu sakit. Tapi viewsnya mentok, gak ada yang komen, gak ada yang like, apalagi subscribe, malahan makin menurun. Mungkin problemnya bukan pada konten kamu yang jelek, tapi kamu melakukan 7 kesalahan fatal yang tanpa sadar bikin video kamu nggak dilirik oleh siapapun. Dan parahnya, ini sering banget dilakukan oleh para konten kreator pemula seperti kalian. Assalamualaikum, hai halo, selamat datang di A Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Dulu saya juga pernah mengalami seperti kamu di posisi kamu. Upload video tiap hari dengan harapan besar, viewsnya naik. Tapi realitanya, views di bawah 100, bahkan teman sendiri pun kadang nggak mau nonton. Akhirnya saya pelajari dong, sebetulnya cara kerjanya algoritma YouTube itu seperti apa sih? Terus saya pelajari juga cara bikin konten yang bener ini seperti apa sih? Supaya kita bikin konten ini connecting dengan penonton. Dan saya terus menganalisa konten-konten yang sukses yang lainnya supaya saya bisa belajar. Gini, setelah saya melakukan sebuah tadi analisa, saya baru bisa menyimpulkan. Dan ini mungkin bisa saya bagikan ke teman-teman. Sebetulnya yang menjadi faktor utamanya adalah kesalahannya itu bukan pada konten kita yang jelek, tetapi kesalahannya adalah pada cara berpikir kita dan eksekusi si video itu sendiri. Supaya video ini juga nggak buang-buang waktu, saya langsung to the point aja bahwa sebetulnya apa sih 7 kesalahan fatal itu? 7 kesalahan besar ini paling nggak bisa membuat video kamu itu tumbuh dengan baik dan nggak mati sebelum berkembang. 7 kesalahan fatal yang dilakukan oleh para konten kreator pemula itu, yang pertama adalah kamu ini bikin konten untuk diri sendiri, bukan untuk audiens, bukan untuk penonton. Ini yang sering banget saya obrolin ke beberapa teman-teman di luaran sana. Bahkan di workshop, di kelas pun saya bilang seperti itu. Makanya di video sebelumnya saya juga pernah bahas bahwa hari ini bikin konten itu jangan terlalu idealis. Karena idealis itu tidak akan membuat konten itu berkembang. Kadang tuh ada beberapa konten kreator yang hari ini tuh kadang mikirnya gini. Misalnya ada teman datang ke saya lah, melakukan sebuah konsultasi, nanya. Kadang bahkan sampai dengan percaya dirinya dia mengatakan, gue punya ide ini nih. Wah, ini keren banget nih. Pasti kalau dijadiin konten bakal keren dan penontonnya bakal banyak. Tapi faktanya, algoritma platform YouTube, TikTok, dan Reel itu tidak menginginkan itu. Dan itu si audiens juga nggak peduli dengan konten ide yang kamu buat. Karena sebetulnya mereka itu akan peduli dengan konten kamu. Paling tidak, konten yang kamu buat itu bisa membantu mereka. Punya nilai, punya value, itu yang terpenting. Kalau misalnya kamu bikin konten hari ini hanya memikirkan cuma kepuasan diri, egoisme kamu, terus kamu cuma bisa bikin konten misalnya tentang curhatan kamu, pamernya kamu, atau misalnya kamu bikin self-promonya kamu, nggak ada manfaat buat si penonton, ya jangan heran kalau misalnya konten itu nggak ada yang nonton, dan konten itu orang juga males. Makanya di poin ini, di penjelasan ini yang paling penting adalah buang rasa bahwa kamu konten itu bukan untuk diri lo, tapi untuk penonton. Itu yang pertama, harus kamu terapkan. Misalnya saya kasih contoh gini, hai, hari ini teman-teman aku lagi jalan-jalan di cafe nih. Misalnya konten kamu seperti itu. Bandingkan dengan konten yang seperti ini. 5 tips bikin konten estetik di cafe hanya dengan modal handphone. Coba kamu perhatikan, kira-kira mana yang punya value atau nilai buat penonton? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama itu ya cuma cerita aja, tapi yang kedua ini punya value, punya nilai untuk penonton. Itu paling simple. Makanya misalnya kalau ada teman-teman yang di daerah ya, yang sekali lagi saya sering mendorong teman-teman di daerah untuk berkembang, karena di Jakarta atau di ibu kota ini atau di daerah-daerah metropolitan itu sebetulnya sudah sangat jenuh dengan berbagai jenis konten. Kamu misalnya bikin konten jalan-jalan ke sawah, ya menurut saya jadi tidak penting, tidak bernilai. Tapi kalau misalnya kamu di sana, tips membuat konten di persawahan hanya dengan menggunakan handphone, tips membuat foto keren di sawah
hanya menggunakan handphone. Padahal dua-duanya sama-sama jalan-jalan, sama-sama piknik. Tapi kan ada value yang berbeda, ada yang diberikan itu berbeda. Kalau yang pertama hanya cuma jalan-jalan, yang kedua itu ada sesuatu yang diberikan ke penonton. Lalu kesalahan yang kedua, videonya panjang, tapi nggak ada value sama sekali. Nah ini ada hubungannya dengan tadi di poin pertama. Kamu sering dengar nggak sih, bahkan di konten yang saya buat itu juga kadang-kadang ada yang sampai bilang gini, wah gila ini video, daging semua bro. Gila ini. Nah, kalau misalnya penonton kamu sampai ngungkapin seperti itu, berarti memang konten kamu itu punya value yang cukup besar, bahkan sangat besar, bahkan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang nonton, untuk penonton yang nonton itu. Pertanyaannya, gimana cara bikin konten yang punya value? Dan ini juga menjadi asumsi atau menjadi sebuah pandangan teman-teman atau menjadi sebuah kekeliruan teman-teman pada saat konten. Biasanya teman-teman kalau konten itu selalu beracuan bahwa, wah udah gue penting konten panjang gitu kan, tapi tidak bernilai sama aja. Sekali lagi, supaya konten ini punya nilai, ini ada hubungannya dengan poin yang pertama tadi. Kamu jangan pernah bikin konten itu maunya dewe, seenaknya dewe, sekarepmu dewe, nggak bisa, seenaknya kamu sendiri, maunya kamu sendiri, itu jangan. Kalau bisa kamu bikin konten ya maunya penonton apa sih? Yang pengen diharapin dari penonton ini apa? Waktu itu saya juga bikin konten berkali-kali ya sama, faktanya di 1 menit pertama ditinggalin, kemudian kadang saya ngejelasinnya juga muter-muter, nggak to the point. Nah itu bahaya buat kita. Nah sekarang ini saya terus belajar dan saya terus melakukan sebuah riset penelitian dan apa sih yang sebetulnya dimau oleh YouTube, dan itu sebetulnya sudah saya terapkan di kelas-kelas yang offline tadi. Nah sekarang kalau bisa tipsnya adalah teman-teman ini coba deh bikin konten hanya 30 detik, tapi ada value yang diambil dari konten itu. Jadi ada insight, ada kalimat yang relate dengan kondisi kamu. Itu lebih baik daripada kamu bikin konten panjang, tapi nggak ada yang nonton, nggak ada value-nya. Kesalahan yang ketiga itu kamu itu tidak memanfaatkan strategi pemanfaatan video pendek atau short video. Ada yang nanya gini, apakah video pendek bisa menambah jumlah subscriber? Jawaban saya adalah bisa iya, bisa tidak. Tapi yang paling penting adalah kamu gunakan strateginya begini. Kalau zaman sekarang ini, kalau misalnya kamu konten kreator pemula dan kamu belum dikenal oleh siapapun dan kamu bukan siapa-siapa, ya cara masuk untuk di dunia konten kreator itu ya, atau mendapatkan audiens baru ya, kamu bikin konten yang dengan cara 2 strategi ini. Yang pertama adalah kalau misalnya kamu bikin konten yang isinya untuk edukasi dan pendalaman materi, gunakan video panjang. Tapi kalau misalnya kamu ingin menarik perhatian dan memperluas jangkauan, sebaiknya gunakan short atau reel. Makanya saya bilang keduanya itu punya fungsi yang berbeda. Tadi yang saya bilang, kalau saya pribadi strateginya tadi. Kalau misalnya untuk menambah jumlah jam tayang, ya gunakan video panjang yang bernilai, yang berbobot. Tapi kalau misalnya untuk menambah jumlah subscriber dan menjangkau perhatian, ya kamu bisa gunakan short video. Kesalahan yang keempat, semoga video yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa like, kamu bisa tulis di kolom komentar. Ternyata kesalahan ini yang paling sering gue lakukan. Salam A Vlog.